Nah kalau misalnya dua-duanya emang mengiyakan ya emang ya it means that they fall in love. Mereka saling jatuh cinta atau saling naksir-naksiran. Tapi kalau misalnya sudah ada kata tidak atau sudah ada aksi tidak, berarti ya udah itu garisnya. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung, cus. Hey, satu hey. Tidak kompak sekali. Balik lagi di POV Cameo Project. Yes. Nah, sekarang kita lagi sama siapa? Kita Marissa Adita. Ya, betul. Mesti nama lengkap ya. Iya dong. Irene Evrin. Topiknya menarik banget, Ya. tentang pelecehan seksual. Yes. Gimana maksud Anda menarik? Pelecehan seksual itu menarik. Gimana tuh? Ini perlu Bukan itu maksud gua. Yang menariknya adalah ini kan sudah menjadi sebenarnya kasus yang sangat krusial lah gitu. Jadi maksudnya masih ada orang-orang yang beranggapan bahwa ya jelas lah digituin, orang ceweknya juga pakaiannya menggoda ataupun juga pakaiannya juga terbuka. Nah, tapi kan yang kita tahu maksudnya ya orang waras gitu ya, waktu kita baca beritanya pun juga kayaknya ada yang salah dengan otaknya gitu. Yang nonton pun juga mungkin ada yang tahu, ada yang udah mengerti, ada pun juga yang belum mengerti. Yang bisa dikatakan pelecehan seksual itu seperti apa aja sih? Coba Yang pasti dari catcalling itu juga udah starting. kayak cewek. QQ itu bukan catcalling, QQ main gaple. Aduh. Tetap aja. Ada QQ itu dong. Kalau begitu pengen gua sawat ini, sawat. Tapi jadi dikategorikan balik lagi nih, kategoris catcalling itu adalah suara-suara yang ditimbulkan yang mengarah ya. Ke situ ya arahnya ya. Mengarah Tapi itu wanita yang gila lagi loh. lewat. Tapi itu gila loh. Gue lagi nonton teaternya Mas Garin Nugroho. Udah gitu gue udah selesai nonton, gue keluar nih ada bapak-bapak sebelahnya istrinya. Gue lewat terus masih yang mbak sebelahnya istrinya. Masa sih? Gue sampai yang wah lu gila sih. Ini isu bahwa si bapak itu nggak sadar bahwa gila lu. Dan istrinya pun juga diem aja gitu? Iya, istrinya juga Memperlakukan itu seperti normal. Iya. Yang lu lakukan apa? Maksudnya lu ngeliatin? Gue pada saat itu gue jalan aja, tapi pada saat itu gue gila ya lo ya. Kalau misalnya gue lagi not in a good mood, gue bakal balik dan gue bakal, are you kidding me? Iya. Sebelah lo istri lo kayak gitu. Gue lihat ini di Twitter gitu, jadi pembahasan tentang catcalling. Nah, ada beberapa tweet yang menurut gue menarik karena buat mereka, ya waktu kita melakukan itu, waktu cowok-cowok itu melakukan itu, si ceweknya juga senyum-senyum aja. Gini, ada juga bukannya dia seneng gitu bukan, ya bisa jadi karena dia takut terancam. Betul, iya benar. Atau kedua bisa jadi karena biasanya reaksi manusia, nggak tahu ya apakah ini di Indonesia doang. Ada satu reaksi manusia kalau misalnya dia ngerasa tidak nyaman, biasanya dia ketawa. Ketawa nggak nyaman ya? Iya, kayak ketawa nggak nyaman gitu. Tapi gue pernah sih dalam kasus-kasus sebelum-sebelumnya, misalnya ada yang kayak gitu, gue konfront. Gue bilang, ada apa? Coba bayangin deh kalau misalnya kamu kayak gini ya ke saya. Coba bayangin kalau misalnya ada orang yang gituin ibu kamu atau adik perempuan kamu atau kakak perempuan kamu. Gimana rasanya mas? Dia cuma, terus dia yang sekarang giliran dia yang senyum-senyum. Giliran iya mbak, enggak bicara gitu. Mbak. Gitu kan? Iya benar. Ada sebuah riset psikologi, jadi mengatakan kalau misalnya manusia terancam itu kita antara fight or flight. Bertempur atau kita kabur. Nah, tapi sekarang yang paling baru itu dikatain sebenarnya bukan fight or flight, tapi fight or freeze. Karena kita flight pun kita sudah mengambil action. Fight kan kita jelas mengambil action. Flight kabur kita mengambil action, mengeluarkan diri kita dari situasi itu. Nah, tapi yang terbaru tuh mengatakan itu enggak kayak gitu. Malah manusia itu lebih sering fight or freeze. Kalau gitu. Diam. Jadi ketika ada sesuatu misalnya orang tiba-tiba catcalling kita atau tiba-tiba grepe dada gue atau pantat gue, kalau kita nggak terlatih untuk fight back or run, kita bakal freeze. Shock gitu. Kita shock dan kita diam. Dan biasanya tuh garisnya
yang dibilang pelecehan seksual atau tidak itu adalah consent atau kesepakatan. Gitu. Kesepakatan, Misalnya ya, kan ada 2 orang lagi PDKT gitu. Terus lebih intim dari biasanya. Nah kalau misalnya dua-duanya emang mengiyakan ya it means that they fall in love. Oke. Gitu. Mereka saling jatuh cinta atau saling naksir-naksiran. Tapi kalau misalnya sudah ada kata tidak atau sudah ada aksi tidak, berarti ya udah itu garisnya. Walaupun banyak laki-laki yang suka untuk menerobos garis. Iya. ya Nah kan? itu Geser-geser. bisa masuk Ya ke kan? Sedikit demi Iya. sedikit tanpa yang cewek sadar sebenarnya. Iya, iya. Mulainya mungkin dengan psikologi dulu kan. Jadi secara psikologi itu gimana caranya dibuat sehingga si cewek itu merasa nyaman, si cewek itu merasa aku tuh nggak akan nyakitin kamu. Tapi mungkin sebenarnya kalau dia ceweknya bertanya kepada diri sendiri mau atau enggak, mungkin jawabannya enggak gitu. Tapi karena permainan psikologi seputarnya sudah diatur sedemikian Ada rasa rupa. takut juga gitu ya. Intinya kalau misalnya ada power yang tidak ada yang ngatur, Iya, iya, ya iya. kan? Itu udahlah penyelewengan Ya, itu pasti kekuatan terjadi. itu pasti terjadi, Betul, termasuk dominasi terhadap perempuan. Betul. Nggak cuman cat up gitu. Lanjut Iya, ya. lanjut. Professional setting, religious setting, dan juga which hurts the most is the family setting. Yes. Jadi setting, kebanyakan iya. itu terjadi juga sama orang yang di keluarga kamu sendiri, kamu kenal, kamu percaya. Apakah misalnya, sorry your father, sorry your uncle, sorry your grandfather, sorry your father-in-law. It happens a lot. Tapi apa lagi yang bisa dilakuin supaya ini tuh paling nggak hal yang menakutkan gitu buat orang-orang yang Kalau menurut gue sebetulnya satu, we have to start from somewhere. Kita kan harus mulai dari sekarang gitu. Kapan lagi untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Apalagi kalau misalnya kita tinggal di sebuah negara yang patriarkat gitu ya. Itu challenge-nya juga besar. Nah satu, dengan adanya kita bikin musikal belakang panggung ini, kita juga pengen menaikkan awareness itu. Ini adalah problem yang nggak bisa diselesaikan semudah membalikkan tangan. Hari ini kita ngomongin terus besok, oh semuanya nggak ada pelecehan seksual. This is a long proses yang panjang banget. Yang kedua, sebenarnya yang bisa dilakukan paling sederhana dari unit keluarga itu adalah mengedukasi anak lelaki mereka. ya. Iya, jadi misalnya tugas seorang ibu dan ayah ya, bukan cuma seorang ibu aja, tapi ayah juga gitu, bahwa dari kecil udah harus diajarin menghormati sesama, tidak hanya sesama laki-laki, tapi juga perempuan, bahwa perempuan dan laki-laki sama. Kita bisa ngomong gitu, nak, kamu kan sayang sama ibu misalnya, kamu sayang sama, atau bapaknya bilang kamu sayang sama ibu kan, ibu itu perempuan. Jadi ya kamu kan nggak mau kan menyakiti ibu, sama ibu perempuan, kamu tidak boleh menyakiti perempuan dalam bentuk apapun. Itu wah gila sih efeknya. Kalau misalnya sudah kita tanamkan dari kecil bahwa kamu harus menghormati perempuan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh menyakiti, nggak boleh melecehkan dan sebagainya, itu sampai gede dia akan jadi gentleman. Ya. Itu that's the easiest way. Aku mau tambahin itu kalau mungkin mengedukasi anak laki-laki. Iya. Nah, sekarang aku mau share kalau mengedukasi anak perempuan kayak gimana. Jadi seperti yang tadi saya bilang, memang harus dilatih. Sesimpel ngomong enggak. Ngomong aja. Latihan yuk sekarang. Lu bilang deh, Erin mau nggak mau gue coba. Apa? Latihan sekarang aja, Erin mau nggak lu sama gue? Latihan, kita latihan. Ini langsung nih, langsung. Ayo, aneh. Langsung bisa Anda lakukan di rumah, bisa. Iya, Gila nih aktor lebar nih, gokil. Actingnya. Maaf ya Cita ya. Istri. Rin, mau nggak sama gue? Enggak. Nah, sesimpel itu udah melakukan sebuah action agar dia tahu Itu bahwa udah tarik garis tuh Iya. di situ ya. jadi ngomong enggak atau gini. Jadi hal kecil Iya, itu iya. bisa dilatih dan juga kalau saya mamah dan punya anak perempuan, saya pasti bilang kalau ada seseorang melakukan sesuatu terhadap kamu yang membuat kamu merasa tidak nyaman, Yes. talk to me. I will believe you. I'm safe. Talk to me. Iya. Jadi enabler ini sebenarnya menarik banget karena itu mengambil peranan yang sangat penting dan juga menjadi faktor kesuksesan untuk sebuah pelecehan. Nah, kita bahas lagi soal pelecehan yang di dalam kantor. Itu yang gue banyak, maksudnya langsung relate gitu loh. Yang udah ada hierarkinya gitu, bos kepada bawahan. Ya kasarnya ya kalau bos udah mau melakukan itu, kayaknya
bawahan juga nggak punya merasa tidak punya kemampuan untuk menolak, dan juga yang lainnya juga kayak seakan-akan ya udahlah biasa. Membiarkan dan somehow ya kalau mungkin kalau gue di posisi bosnya, oh gue didukung nih, karena nggak ada yang ngelarang gue juga. Dan lu udah lihat kayak kasarnya lu udah lihat semua kan yang gue lakuin, dan lu fine aja, ya udah santai, berarti gue akan terus melakukan ini gitu. Nah itu jadi problem yang sangat membudaya sih. Betul. Itu yang paling berat gitu. Iya, dan jadi itu jadi budaya gitu. Ya kasus-kasus seperti itu ketika itu di blow up dan banyak orang tahu, itu kan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus-kasus seperti ini kan. Pelecehan dari yang dari yang level catcalling hingga yang ya ampun misalnya pemerkosaan gitu. Tapi emang perjuangan kita panjang. Tapi ya itu harus mulai dari sekarang. Sebetulnya sih tidak hanya sekarang aja, sebetulnya udah ada pergerakan-pergerakan seperti ini tentunya beberapa dekade yang lalu. Cuma ya itu memang proses yang harus kita jalani. Misalnya kita ngomong mengenai pelecehan seksual di negara-negara yang sudah lebih berkembang gitu ya. Kan pelecehan seksual itu sudah menjadi sesuatu yang diatur di hukum. Ya kan? Udah diatur di hukum sehingga itu bisa dihukum gitu. Tapi itu kan juga prosesnya panjang. Jadi ya Indonesia juga udah saatnya. Dan problem kita adalah karena kita itu salah satu negara yang patriarkinya masih kental. Nah, patriarki ini juga menjadi salah satu topik yang kita angkat dalam musikal belakang panggung. Bukannya kita menyalahkan, oh karena patriarki begini. Tapi patriarki menjadi salah satu faktor yang mengiyakan pelecehan seksual yang terjadi. Nah cuman kan misalkan balik lagi di kantor itu yang paling abu-abu betul. Dan itu susahnya adalah ya balik lagi misalkan sampai ada, kalau dia adalah korban, dia nggak tahu dia mesti ngapain gitu loh, dia pilihannya antara kalau memang dia cukup berani untuk ngomong, ya ujung-ujungnya dia dipecat, that's it. Udah, kalau lu nggak mau kerja di sini ya udah kayak gitu. Karena kalau dia lapor ke polisi pun dia harus punya bukti, dia pun harus punya saksi, segala macam, dan rekam aja. Nah kalau bisa direkam, tapi kalau misalkan nggak bisa. Kalau misalnya itu terjadi berkali-kali berarti ada polar. Kalau misalkan yang nonton ini dia lagi di dalam istilahnya dalam situasi kayak gitu, ya mungkin itu bisa jadi solusi. Lu bisa rekam. Tapi kalau itu melanggar hukum enggak ya? Kayaknya enggak ya. Enggak ya. Well, we need to check, tapi I don't think so because it's like a form of defense. Kita laporin ke polisi. Ya penting ada buktinya kan. Iya. Nah, itu kan kalau bukti. Nah, bisa jadi kalau memang tadi ada enabler, berarti kan itu bisa dibilang enabler itu adalah saksi dong. Ya kayak kasus Harvey Weinstein kan. Weinstein. Kan dia bisa melakukan pelecehan seksual dari level sini sampai sini kan karena industri takut dengan dia. Dia salah satu laki-laki yang paling kuat posisinya di Hollywood saat itu. Tapi ya itu terjadi karena orang sekitarnya mengiyakan, ya dia kayak bos, udah God mode, udah modat, kayak dia posisinya kayak Tuhan gitu, semua it's like okay for you. Sampai akhirnya something happen, ini harus berhenti, ya udah akhirnya dia jatuh, and that's great. Iya, that's great. Karena membuktikan istilahnya kalau kalian takut, enggak, ini ada orang yang sangat powerful, tapi akhirnya bisa jatuh juga. Exactly. Sama yang kayak film Bombshell, Fox akhirnya kalau ada orang yang akhirnya mulai bicara, akhirnya juga mereka akan jatuh juga gitu loh. Nah, berarti kan sekarang kita bicara bukan kepada korban, misalnya kita bicara kepada enabler. Gue yakin waktu kalian lihat itu kalian nggak nyaman, tapi at least yang bisa dilakukan adalah mulai bicara. Mulai bicara itu nggak cuman lapor doang ya, maksudnya, tapi yang menarik itu kalaupun memang lapor adalah menjadi satu hal yang menakutkan mungkin buat orang ini, si enabler ini, ya paling nggak ngomong ke itu kali ya, ke korbannya kali ya. Ya jadi bilang aja bahwa aku lihat tadi dan menurut aku itu nggak boleh terjadi. Sesimpel itu sudah memberitahu kepada korban bahwa dia punya teman, dia nggak sendiri di dalam situasi yang sedang dia alami. At least there's somebody else that maybe can help. Itu tuh udah tingkatan psikologinya jauh daripada terpuruk gue sendiri, gue nggak bisa apa-apa. Iya.
itu sangat membantu ya. Nah tadi kan gue dengar berapa kali lo nyebutin tentang musikal yang kalian bikin gitu. Iya, Musikal apa? Belakang panggung namanya. Belakang panggung. Kenapa nggak depan? Ya kenapa nih? Jadi gini tuh Iya kan? Orang-orang kalau bikin musikal itu ya di depan panggung. iya, dong. mestinya di depan panggung gitu, karena kan emang harus manggung gitu kan. Iya. Tapi ya itu sebetulnya emang ide dari belakang panggung itu adalah kita mau mengkontraskan antara apa yang terjadi di depan panggung, hingar-bingar yang terjadi di depan panggung, bahwa semuanya baik-baik saja, di belakang ternyata tidak baik-baik saja. Oh. Itu kan terjadi di berbagai industri. Misalnya ini sebenarnya terinspirasi betul dari Me Too movement 3 tahun yang lalu ya. Me Too. Oh iya. Me Too Betul. Oh, gue juga maksudnya itu ya. Yang ketika kasus Harvey Weinstein itu Oh, iya. keluar, akhirnya itu membuat seluruh dunia berbicara dengan adanya Women's March dan sebagainya gitu tentang pelecehan seksual gitu kan. Jadi dengan belakang panggung ini adalah sebuah drama musikal yang original dari Ini tentang pelecehan seksual. tentang juga, pelecehan berarti seksual yang terjadi di belakang panggung. Oke. Dan di situ ada faktor-faktor yang tadi, ada patriarki di situ, ada enabler di situ, ada si pelaku di situ, ada korban atau victim di situ juga. Gitu. Tapi ketika di belakang panggung ada wajah jelek itu sebetulnya, tapi di depan panggung kan everything has to be fine. Ketika kita lagi Ya. bikin pertunjukan kan semuanya perfect, semuanya ideal, semuanya wah, indah gitu. Tapi sebetulnya ya ini yang kita harus mulai bicara, karena keindahan itu akan menjadi, dan kalau aku pribadi ngelihat keindahan itu adalah terbentuk karena pressure dari society. Kalau misalnya boleh bocorin sedikit ceritanya itu tentang apa? Ya nggak spoiler ya. Nggak Ya, spoiler, nggak jadi spoiler. mungkin aku mulai dari karakternya kali ya. Ya, Di sini ya. ada 5 karakter yang dominan. Hah? Ada Pak Teguh, ada Adit, ada Rani, Meta, dan Andri. Pak Teguh ini seorang sutradara terhormat, Oke. punya anak Adit, seorang bintang sinetron terkenal, Oke. Sutradara ini maksudnya sutradara teater. Oh, oke. Oke. Sutradara teater. Terus ada Rani, ini upcoming actress. Oke. Terus Oke. ada si Meta dan Andri yang memang sudah lebih berpengalaman kerja di industri ini. Jadi yang terjadi adalah ketika si Pak Teguh ini mau bikin sebuah pagelaran, Rama Sinta. Oke. Sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita kalau kita hidup di Indonesia. Iya. Dan ini based on scientific research juga. Korban yang dapat pelecehan seksual tadi kan Aryan sempat ngobrol freeze. Dia membeku dan dia nggak tahu itu pelecehan atau bukan ya. Kok gue nggak nyaman. Tapi apa ya? Tapi gara-gara si pelaku pelecehan ini begitu mahir, sudah melakukannya selama bertahun-tahun dan diperbolehkan, dibiarkan. Oke. Jadi dia melakukan berbagai macam manipulasi sehingga membuat perempuan ini menjadi bingung gitu dengan pelecehan yang sedang terjadi. Tanggal berapa? Tanggal 6, 7, 8 Maret 2020 di Kenapa TV masih lama? Jakarta. Kenapa masih lama? Lu udah mau nonton ya? Lu udah kayak gue mau nonton. Iya makanya. Jamnya Kami tidak sabar. ada berapa kali pertunjukan dalam satu hari? Berapa tuh, Ai? Hari Jumat opening night Ini itu tanggal malam 6 berarti sekali. ya? Tanggal Nah, 6. oke. Lalu hari Sabtu ada 2 kali, siang dan malam, dan hari Minggunya ada siang closing. Sesudahnya kita bisa party semua. Oh, siap. Siang ya berarti ya. Jam Four berapa? shows. Jam 2, yang malamnya jam 7.30. Kalau hari Minggu Hari Minggu siang Jam 2 aja. siang jam 2 ya. Oke. Tanggal 8 Maret yaitu Hari Internasional Wanita. Yes. Wow. Oh, jadi pas banget. sengaja dipasin. Yes. Oh, wow. International Women's Di Day. mana? Di IFI Tamrin Jakarta, Institut Français d'Indonésie. Pesan tiketnya. Oh iya, Iya, gimana tiketnya. pesan tiket? Di mana pesannya? Jadi pesannya itu bisa lewat ID Instagram kita di musikal belakang panggung. Musikalnya musikal. Indonesia jadi Pakai pakai K ya. Juga kita Musik, di kalian juga nih memulai movement hashtag Mulai bicara ya. Bicara tadi. Jadi kalau misalkan udah nonton ini terus kalian mau nge-post sesuatu yang berhubungan dengan pelecehan dan kalian ngerasa kayaknya kita harus Iya. mulai bicara, nah itu bisa pakai hashtag mulai bicara. Iya, dan juga mungkin bagi teman-teman yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, bahkan misalnya butuh konsultasi, itu kan trauma ya. Trauma Iya. itu kan butuh konsultasi untuk kembali
feel okay. Meskipun it's never okay karena itu akan Ya itu kan akan terekam terus gitu which ya is kan. very sad, very sad. Itu juga bisa sekarang banyak kok, salah satunya adalah Lentera Sintas Indonesia yang ngasih konsultasi Oke. untuk Mengeluarkan toksik gitu Yeah, ya. yeah. Oke. Oke kalau gitu. Jadi kita akan ketemu nanti di musikal belakang panggung 6, 7, 8. Harga tiketnya berapa ya kalau boleh tahu? 350. 350. Ada kelas-kelasnya nggak sih? Nggak ada, pukul Nggak ada. rata semuanya. Jadi Untuk everybody kan kapasitas berapa? 200, Tadi IPA Tata. 220 kali. Karena kita 4 show, jadi totalnya itu hanya 600 saja. Ah serius? Dari 4 show. 4 show, it's a very intimate experience. Jadi cuma 150-an ya? Yes. 181 lah. Ya, tapi totalnya jadi 600 karena kan kita ada undangan juga. Oh, iya, ada iya, undangan, ada sponsor. Mungkin teman-teman Cameo ya undangannya. Bisa. Iya, jadi sangat limited. Segera beli tiketnya sebelum kehabisan. Dan itu intimate theater. Dan aktor-aktornya gila sih. Kita bener-bener merasa beruntung banget karena kita ada Muhammad Khan yang main Kucing Butuh Bu Indahku yang kemarin main iya, di oke. FFI. Terus kita ada Kiki Narendra, dia juga teater dan kemarin main di Perempuan Tanah Jahanam. Yantera juga main di Perempuan Tanah Jahanam. Terus satu lagi ada... Lu main juga ya, dong? Gue main, gue Oke. jadi Hanuman. Terus Rama Widi, dia harpist. Dia memang baru, newcomer, tapi he's very committed dan gila sih. Kira-kira kalian merekomen ini tuh apakah ini family friendly or atau Buat teenager ya, dari teenager ya. teenager? 13 plus gitu ya? Kita sih ya rekomend dari 12 plus. Namun kalau misalnya ada orang tua yang kalian sangat menginginkan anak Anda untuk terekspos kepada isu ini dan kalian bisa menjanjikan bahwa aku akan guide anakku, kita welcome juga. Ya. Tapi 12 mestinya udah ngerti lah. But yeah, we suggest 12 ke atas. 12 ke atas. Thank you, Ca. Thank you, Reza. Thank you, Martin. Thank you. Sudah mampir ke POV dan share tentang yang ternyata banyak. Pasti gue juga percaya banyak viewers kita juga yang baru tahu ternyata ada garis-garisnya pun juga hal-hal apa aja yang mesti dilakukan juga itu. yang mesti dilakukan. Tapi itu udah pasti deh. Yang penting sisipin 1,5 jam untuk lo latihan Muay Thai kayak lo latihan. Itu penting menurut Dan gue. juga ini apa ngasih tahu anak-anak. Ya. Kalau yang orang tua atau tante om ngasih tahu, ini ya kita harus mulai menumbuhkan bibit-bibit gentleman di dunia ini. Oke. Baiklah kalau begitu ya, thank you juga udah nonton. Sampai ketemu lagi di POV selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Mulai bicara.